Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Pospel Jakarta Selatan yang diberkati Tuhan dan para pemirsa, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan tambah bersemangat melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Marilah kita beribadah sebelum memulaikan aktivitas di hari ini. Saya mengajak kita memuji Tuhan dengan melakukan ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami bisa beristirahat dengan baik dan menikmati hari baru karunia Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala berkat-Mu yang tak dapat kami sebut satu demi satu. Kami memohon kiranya Tuhan akan menyertai ibadah kami ini agar boleh terlaksana dengan baik. Kami mohon ampuni kami dari kesalahan dan dosa, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Kiranya Engkau akan ampuni kami dan melayakkan kami dalam ibadah ini. Dan ibadah ini kiranya tertakbis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Matius 1 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 sesuai renungan harian keluarga pada hari ini tanggal 29 Januari 2022. Demikian bunyinya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku, tema perenungan ibadah
adalah Immanuel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus. Nubuatan Nabi Yesaya tentang janji Tuhan Allah dicatat kembali oleh penginjil Matius. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Janji Allah berbeda dengan janji manusia. Janji Allah selalu ditepati menurut waktunya. Dan hal ini menegaskan kepada kita sebagai orang percaya bahwa keyakinan penyelamatan bukanlah konsep yang sia-sia atau rekayasa manusia, tetapi secara empirik telah terbukti. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, merupakan jaminan yang kuat tentang penyertaan Tuhan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus kepada umatnya. Tuhan tahu kita hidup di dunia yang penuh dengan dinamika. Kadang aman, namun kadang bermasalah. Kadang tenang, namun banyak kali diperhadapkan dengan ancaman dan tantangan. Hidup kita tidak selamanya akan baik-baik saja. Selagi kita masih hidup, perjuangan tetap diperlukan. Masalah dan tantangan serta ancaman pasti akan ada. Apalagi diprediksi beberapa tahun ke depan bahwa inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu akan dihadapi oleh Indonesia, bahkan banyak negara. Resesi ekonomi secara global sebagai akibat COVID-19 pandemic dan geopolitical instability akan terjadi. Sebagai orang Kristen, apakah kita kemudian menjadi takut, khawatir, putus asa, dan pesimis dengan hidup ini? Tuhan sangat memahami keadaan kita. Bahkan Tuhan lebih tahu kebutuhan kita yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa Allah akan menyertai kita melalui anaknya Yesus yang adalah Immanuel. Di dalam Yesus tidak ada masalah tanpa jalan keluar terbaik. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus pasti ada kekuatan untuk bangkit ketika kita terpuruk. Keluarga adalah basis pendidikan dan pengajaran untuk menanamkan, mengakarkan, menumbuhkan untuk menghasilkan buah-buah iman. Allah berproses pada mengubah perjalanan zaman dengan menghadirkan Yesus Kristus. Injil dan janji Tuhan tidak berubah dan selalu ditepati. Kita sebagai orang percaya diberi kemampuan untuk setia pada janji Tuhan dan mengamalkan iman dalam kehidupan, sebab kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami berada dalam dan mengalami perubahan zaman. Ajarlah kami untuk berhikmat dan bijaksana menghadapi tantangan zaman yang sering menantang iman kami. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah Immanuel. Amin.